Wajib pajak gitu ya bagi yang tidak patuh membayar pajak, bagaimana tanggapan Anda sendiri? Ini kan pada kenyataannya memang banyak perusahaan-perusahaan yang memang sampai dengan saat ini ternyata begitu di lapangan banyak yang belum patuh begitu untuk membayar pajak. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini bagaimana? Iya, kalau bicara mengenai tadi kan saya ada golongkan, ada 3 jenis wajib pajak ya. Wajib pajak pertama adalah wajib pajak yang sudah patuh. Tentu wajib pajak yang sudah patuh ini, jangan dilakukan intensifikasi ya, karena sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Yang kedua adalah wajib pajak yang, memang, kurang patuh ya, kita katakan kurang patuh, nah ini bisa dilakukan, intensifikasi secara adil dan terukur. Ya, tentu semuanya harus dilakukan dalam koridor peraturan perundangan perpajakan. Nah, bagaimana dengan calon wajib pajak atau pembayar pajak ini yang belum masuk ke dalam sistem? Nah, ini perlu dilakukan pemetaan, ya. Terus sudah seperti itu ya dilakukan pendekatan, ya. Tetap dengan cara-cara yang humanis, tetap dengan cara-cara yang kondusif, sehingga mereka akan tergerak hatinya untuk ikut patuh gitu. Tentu kalau ini dilakukan bersama-sama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau hanya dilakukan aparat pajak, tapi kita sebagai masyarakat juga ikut mendorong, ya tentu akan terdapat kelegowoan hati yang lebih tinggi bagi para pelaku-pelaku tersebut gitu, sehingga mereka akan melakukannya dengan lebih ikhlas. Lalu tanggapan Anda Pak terkait dengan tadi bersama-sama sudah kita dengar begitu ya bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kan memang menemukan 300 pengusaha yang tidak patuh atau tidak membayar pajak begitu dan kerugian negara yang ditimbulkan ini cukup besar. Tanggapan Anda terkait dengan sampai dengan saat ini kan tadi kalau Anda bilang ini kan memang ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Ini 300 perusahaan bukan angka yang sedikit Pak Sidi. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana sih sebetulnya ini masih bisa terjadi sampai dengan saat ini? Oke, ya itulah tadi yang kalau saya menggolongkannya itu mungkin termasuk yang dalam shadow economy ya. Belum tentu juga semuanya shadow economy atau bisa juga masih tergolong yang kurang patuh atau memang belum masuk ke dalam sistem. Mengapa itu mungkin bisa terjadi dan ini juga sebetulnya tidak hanya di sektor perkebunan kelapa sawit saja. Saya yakin ini banyak sektor-sektor lain ya. Misalnya dari perdagangan, kita juga sering mendengar berita terjadi misalnya penumpukan ini atau terjadi misalnya perdagangan ilegal ini atau impor ilegal apa gitu ya. Terus misalnya nanti dalam industri misalnya rokok, tembakau, ya atau banyak lagi dalam sektor-sektor usaha lainnya gitu ya. Nah ini mengapa bisa terjadi? Ya tentu satu memang adanya memang niat ketidakpatuhan itu sendiri, itu satu. Kedua nanti juga bisa didorong misalnya adanya misalnya ekosistem ya. Ekosistem misalnya peraturan-peraturan mungkin di di bidang-bidang tertentu yang memang agak rumit gitu. Sehingga tentu mereka merasa pihak-pihak itu merasa insentifnya lebih tinggi untuk tidak patuh gitu dibandingkan dengan patuh, karena kalau mereka betul-betul patuh tentu mungkin dalam pertimbangan tertentu tidak ada lagi margin yang tersisa dengan persaingan begitu ketat. Nah ini tentu mereka akhirnya memilih seperti itu. Nah jadi ini tentu harus, tapi seperti saya bilang dilakukan pemetaan sektor by sektor, ya terus dilakukan pendekatan. Setelah itu kalau tidak bisa ya dilakukan penegakan hukum, karena undang-undang ketentuan perpajakan sudah menyediakan prosedur mekanisme terkait penegakan hukum. Ya, tapi kita juga jangan lupa tadi ekosistem peraturan dan sebagainya bukan hanya tentang pajak, tapi tentang yang lain juga harus ditinjau. Kenapa sih? Apa sih yang memberikan insentif sehingga para pelaku yang shadow economy itu bertindak demikian? Tentu ada faktornya. Nah, kita identifikasi faktor apa itu, lalu kita cari penyelesaiannya atau mitigasi sehingga perlahan itu bisa dikurangi. Demikian, Mbak. Baik, lalu selanjutnya Pak, apa harapan Anda terhadap kolaborasi antara pengusaha dan juga pemerintah dalam menyelesaikan isu kebocoran pajak ini, Pak Sidi? Iya, dunia usaha ya dalam berbagai sektor dan juga asosiasi selama ini memang sudah aktif ya berdiskusi dengan pemerintah, memberikan masukan, memberikan gambaran, dan juga mungkin bisa memberikan
seperti ya semacam data pasar lah. Karena biar bagaimanapun kan juga kami belum tentu memiliki semua data secara lengkap, tapi kami bisa memberikan indikasi. Oh, seperti ini situasi di lapangan. Nah, tentu dengan seperti itu ya kita memberikan input. Ya, kami harapkan ini bisa diolah, ya, diolah secara bersama-sama. Terus kalau misalnya dilakukan pendekatan, ya dilakukan suatu approach gitu, karena juga mungkin sama-sama pelaku usaha ya mungkin kita juga siap membantu gitu. Tapi tentu ini harus ada willingness dari semua pihak ya, karena tidak mungkin kita sendiri yang melakukan, karena ini harus bersama-sama gitu.